Saya ingat dulu ada sebuah acara di televisi dengan title Hadapilah Tembokmu. Sebuah game yang menarik. Biasanya ada 3 peserta, lalu kemudian di bawah mereka ada kolam renang. Di hadapan mereka ada tembok yang berjalan, di mana di tembok itu ada gambar orang atau ada figur orang, di mana para peserta harus menyesuaikan dengan gambar orang itu. Kalau tidak, tembok itu akan menabrak mereka dan mereka akan terjebur ke dalam kolam. Dan hostnya selalu memulai permainan dengan berkata, "Siap tidak siap, hadapilah tembokmu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah hari ini kita sedang menghadapi tembok-tembok kita? Kita menghadapi tembok pergumulan, kita menghadapi tembok persoalan, kita menghadapi tembok pandemi COVID-19 ini, dan bermacam-macam tembok-tembok pergumulan yang kita hadapi. Tapi ada janji Tuhan yang indah untuk kita dapat menaklukkan tembok-tembok kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada sebuah kebenaran yang indah, bagaimana orang-orang Israel dapat merubuhkan oleh kuasa Tuhan tembok Yeriko, sehingga mereka memasuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik kalau kita perhatikan kisahnya, di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan mereka sudah memimpikan negeri ini sejak 430 tahun ketika mereka berada di Mesir, ketika mereka menjadi pekerja paksa di sana, ketika mereka diminta untuk membangun kota Ramses dan Pitom oleh Firaun, dan mereka dijadikan sebagai budak di Mesir. 430 tahun mereka menanti janji Tuhan untuk memberikan kepada mereka sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka juga sudah berjalan melewati padang belantara 40 tahun lamanya. Mereka berjalan di tengah-tengah padang belantara dengan bermacam-macam kesulitan yang mereka hadapi. Dan mereka sudah menyeberang sungai Yordan. Sekarang terbentang di hadapan mereka negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka belum bisa menikmati negeri yang Tuhan janjikan, karena ada sebuah tembok besar yang terbangun di depan mereka, yaitu tembok Yeriko. Tembok Yeriko adalah pertahanan terakhir untuk mereka memasuki tanah Kanaan. Di satu sisi ada orang Israel yang sudah ratusan tahun menanti janji Tuhan. Di sisi yang lain adalah tanah yang Tuhan janjikan. Tembok Yeriko adalah penghalang antara umat Tuhan dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga seperti itu. Tuhan menyiapkan kepada kita janji-janji yang indah, berkat-berkat yang luar biasa. Tapi kalau kita pelajari dalam Alkitab, tidak selalu kita langsung bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Perhatikan, Yusuf saja, dia harus dijual kepada pedagang Midian. Dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Dia harus difitnah sampai akhirnya dia boleh menikmati apa yang merupakan impian dia. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum dia menjadi wakil raja, menjadi pembesar-pembesar di Median Persia, mereka harus dijebloskan ke dalam lubang singa. Mereka harus dijebloskan ke dalam dapur perapian, baru mereka menikmati janji Tuhan. Seringkali Tuhan juga izinkan kepada kita, kita harus melewati persoalan pergumulan seperti sebuah tembok raksasa yang tinggi yang membentang kita, supaya olehnya kita juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di balik tembok persoalan dan tembok pergumulan kita. Siap tidak siap, hadapilah tembokmu. Bagaimana supaya kita bisa menaklukkan tembok-tembok pergumulan kita, tembok-tembok persoalan kita? Ada 3 hal yang kita pelajari dalam bagian ini. Yang pertama adalah percayalah pada pribadi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini luar biasa. Apa yang Tuhan janjikan dengan menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, nampaknya seperti sesuatu yang mustahil bagi orang Israel. Mengapa? Karena tembok Yeriko itu sendiri adalah sebuah kota yang sangat kokoh. Bayangkan kota itu dikelilingi dengan tembok yang ketebalannya itu adalah 6 meter. Dan tingginya itu 14 meter. 6 meter tebalnya dan tingginya itu 14 meter, ada 2 lapis lagi. Di mana lapisan yang pertama dan lapisan yang kedua itu dipisahkan oleh sebuah kanal yang cukup lebar. Sehingga kalau tembok yang pertama bisa ditaklukkan, masih ada tembok yang kedua. Belum lagi menurut para arkeolog diperkirakan bahwa ada 4.000 pasukan yang gagah berani, pasukan yang luar biasa yang dimiliki oleh Yeriko. Jadi bagi orang Israel secara manusia ini adalah sebuah hal yang sangat mustahil untuk bisa ditaklukkan. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan, menjanjikan negeri Kanaan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dengan janjinya. Jadi mereka menguatkan hati mereka, mereka mempercayai pribadi Tuhan yang berfirman untuk menyerahkan Yeriko dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa itu kepada mereka. Mereka percaya kepada janji Tuhan dan mereka mulai melangkah maju. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang menjadi persoalan bagi kita adalah masalah kepercayaan. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, berkali-kali Tuhan Yesus menghardik iman dari murid-muridnya. Di dalam khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus juga berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu mengkhawatirkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai? Kemudian di tempat lain juga Tuhan Yesus menghardik orang-orang Israel sebagai orang-orang yang kurang percaya saat mereka menghadapi angin ribut di danau. Para murid diingatkan, mengapa kamu kurang percaya? Masalahnya adalah pada kita, bukan pada Tuhan. Pada Tuhan ada kuasa, pada Tuhan ada kemampuan, pada Tuhan ada daya yang dahsyat untuk dapat menolong kita, untuk dapat menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Tapi masalahnya adalah pada kita yang kurang percaya, kurang iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya peperangan menaklukkan Yeriko itu adalah sebuah peperangan rohani, bukan peperangan militer. Itulah sebabnya dibutuhkan iman. Kalau kita lihat dalam pasal sebelumnya, bahwa orang Israel harus disunat dulu di Gilgal. Sunat itu menunjukkan bahwa mereka melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh Mesir. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara, di padang gurun. Mereka tidak sempat untuk melakukan janji Tuhan antara Tuhan dengan Abraham dengan disunat. Tapi begitu mereka sampai di tanah yang Tuhan janjikan, generasi kedua yang lahir di padang gurun ini, yang belum disunat, mereka disunat terlebih dahulu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sunat secara rohani itu adalah dikeratnya kehidupan lama dalam kehidupan baru kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Demikian halnya cara kita menaklukkan tembok-tembok persoalan kita, tembok-tembok pergumulan kita. Dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan yang ditandai dengan dikeratnya hati yang keras, dikeratnya kehidupan yang lama dalam diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dapat menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Bagaimana mungkin engkau berharap Tuhan menggenapi janjinya kepadamu
sedangkan engkau masih hidup di dalam dosamu, engkau masih hidup lama, engkau masih berkubang di dalam dosa, engkau harus disunat, engkau harus dikerat dari kehidupan yang lama, supaya olehnya engkau melihat Tuhan campur tangan dan menggenapi apa yang dijanjikannya bagimu. Yang kedua, berkenaan dengan percaya ini dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Dalam pasal yang kelima, Yosua mendapat penglihatan ada seorang panglima bala tentara Tuhan yang tidak lain itu adalah Teofani Yesus Kristus sendiri. Kehadiran Tuhan dalam bentuk panglima bala tentara Tuhan untuk memastikan bahwa peperangan ini bukan milik Yosua, bukan karena kepandaian militer Yosua, bukan karena hikmat kecerdasan Yosua, tapi semata-mata karena pimpinan dari panglima bala tentara Tuhan. Jadi Yosua didorong untuk tidak mengandalkan kekuatannya, didorong untuk tidak mengandalkan kecakapannya, tapi didorong untuk mempercayai bahwa ada panglima bala tentara Tuhan yang menyertai dia, yang memastikan untuk dia mendapat kemenangan. Dan demikian pun dengan engkau, Bapak Ibu Saudara, apapun yang merupakan pergumulanmu, apa yang merupakan tembok-tembokmu, Tuhan hadir untuk berperang bagi engkau. Berhenti mengandalkan kekuatanmu, berhenti untuk bersandar kepada kecakapanmu, berhenti bersandar kepada apa yang kau punya, kepada relasimu, tapi belajarlah bergantung penuh pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, sebab kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mungkin secara kasat mata sepertinya tidak ada pertolongan, secara kasat mata sepertinya tidak ada harapan, tapi berhenti melihat pada manusia dan melihat pada diri sendiri. Lihat pada Tuhan. Dia panglima bala tentara Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolong engkau. Apapun yang merupakan tembok-tembok persoalanmu, apapun yang merupakan tembok-tembok pergumulanmu, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong engkau. Mari bangun iman percaya kita kepada Tuhan.